Bisnis usaha transportasi masih menjadi bisnis yang cukup menggiurkan dengan semakin meningkatnya populasi manusia di belahan dunia mendorong upaya penggunaan transportasi umum di berbagai negara terus digaungkan. Beberapa ide dan terobosan baru di sektor transportasi massal juga telah diterapkan dalam pengelolaan sebuah perusahaan transportasi. Nah, di episode Ngulas Bis kali ini kita akan mengulas tentang tata cara kelola operator bis di Eropa yang tentunya berbeda dengan operator bis yang ada di Indonesia. Nah, bedanya kayak gimana? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Kalau yang kita kenal operator bis di Indonesia ya kayak Rosalia Indah, Sinar Jaya, Agramas, PO Haryanto, dan lainnya. Yang mana mereka mengelola beberapa armada bis yang mereka miliki untuk dioperasikan. Namun berbeda dengan Flixbus, BlaBlaBus, Eurolines, dan RegioJet. Mereka adalah operator bis asal Eropa dengan cara tata kelola yang berbeda dengan operator bis yang ada di Indonesia. Bedanya emang gimana? Bedanya mereka itu ya kalau dibilang perusahaan otobis juga kurang tepat sih. Mereka itu lebih ke sebuah startup layanan online yang memiliki mitra bisnis di bidang transportasi bis. Nah, buat teman-teman ngulas bis yang kebetulan pernah atau saat ini menjadi mitra Gojek atau Grab pasti paham bagaimana skema bisnisnya. Kita ambil contoh Gojek lah ya. Perusahaan Gojek ini pada dasarnya tidak memiliki banyak aset berupa kendaraan seperti motor atau mobil untuk dioperasikan. Mereka hanya sebagai wadah buat para mitranya yang punya motor atau mobil buat narik penumpang. Tugas mitra cukup mengantarkan penumpang ke tujuannya. Urusan pembayaran, mencari penumpang, birokrasi, dan promosi menjadi urusan Gojek. Nah, kalau di Indonesia skema seperti ini kita temui dalam bentuk motor dan mobil. Maka di Eropa sepertinya selangkah lebih maju dengan adanya Flixbus, BlaBlaBus, Eurolines, dan RegioJet. Mereka tidak memiliki bis sendiri dalam pengoperasiannya. Mereka menggunakan bis dari mitra bisnisnya. Mereka hanya sebagai penyedia aplikasinya saja. Kalau semua biaya operasional seperti cicilan bis, biaya BBM, perawatan, asuransi, dan lain-lain bisa tertutupi dari pembayaran komisi, maka bisa dibilang skema ini juga dapat menguntungkan bagi mitranya. Jadi dari aplikasi yang mereka kembangkan itulah yang menjadi jembatan bisnis antara mereka dengan mitranya. Karena semua dilakukan dengan berbasis aplikasi. Bagi para penumpang, penggunaan aplikasinya pun sangat mudah dan praktis. Hanya dari aplikasi penumpang bisa memilih kota keberangkatan dan tujuan, lalu memilih jam keberangkatan, kemudian membayar tiketnya menggunakan kartu kredit dan pergi ke pick up point atau titik penjemputan yang dipilih. Kemudian kita cukup menunjukkan QR kode ke kondektur tanpa perlu mencetak apapun. Melalui aplikasi, kita bahkan bisa memantau lokasi di mana bis yang akan kita tumpangi. Terus kalau gitu apa bedanya dengan Redbus dan Traveloka? Sebagai perusahaan startup, mereka punya skema bisnis yang sama. Redbus dan Traveloka juga nggak punya bis sendiri. Nah, bedanya adalah Redbus atau Traveloka hanya sebagai penyedia jasa online tiketing yang tidak memiliki lisensi untuk menjadi operator bis. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya lebih mirip dengan KSO atau kerjasama operasional, di mana seseorang yang punya unit bis dititipkan ke PO lain buat dioperasikan di bawah bendera PO lain. ALS misalnya, punya banyak mitra bisnis yang nitip bis buat dioperasikan PT ALS. Hanya saja ALS itu juga masih entitas bisnis yang sama yakni perusahaan otobis. Kalau Flixbus dan lainnya itu sebagai perusahaan startup atau virtual bis operator. Dan bis yang dipakai oleh mereka juga tidak terlalu berbeda jauh dengan di Indonesia. Karena sasis yang dipakai bis di Indonesia juga bikinan perusahaan Eropa seperti Mercedes-Benz, Scania, atau Volvo. Cuman bodi karoserinya aja yang beda.
Dan semua bis dari mitranya yang join ke mereka, liverinya disamakan satu bendera perusahaan. Kalau di Gojek atau Grab kan nggak sampai motor atau mobilnya harus warna hijau semua. Ya buat identitas cukup pakai jaket, helm, sama name tag. Dari beberapa virtual bis operator di Eropa tadi, Flixbus lah yang terbesar di Eropa dan yang paling banyak mitra bisnisnya. Flixbus didirikan oleh 3 orang asal Jerman, yakni Daniel Kraus, Jochen Engert, dan Andres Kemlin. Berdiri pada tahun 2011 di kota Munich. Flixbus melayani lebih dari 3.000 tujuan di lebih dari 40 negara. Tak hanya di negara-negara Eropa saja, area layanannya juga telah ada di Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Chili. Bukan lagi antar kota, antar provinsi, tapi antar kota, antar negara. Dan di tahun 2024, Flixbus juga berencana meluncurkan layanannya di India. Nah, kira-kira mereka mau nggak ya masuk ke Indonesia? Gimana menurut kalian? Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.